Shalom semuanya. Apa kabarnya? Hari Senin ya. Hari ini hari Senin. Biasanya ada yang bilang I hate Monday. Biasanya dia bilang gitu. Rasanya kalau sudah dekat weekend gitu senang ya biasanya. Sudah dekat hari Sabtu, Minggu gitu senang. Tapi kalau sudah masuk yang namanya hari Senin, waduh, mulai numpuk. Apalagi kalau saya lihat bu guru kita, koreksiannya mungkin sudah setumpuk itu. Koreksi matematikanya sudah setumpuk itu. Jadi sudah mulai pusing harus mengkoreksi. Apalagi kan kalau matematika itu biasanya ulangannya lebih banyak daripada mata pelajaran yang lainnya, saya tahu. Juga bagi yang kerja di kantor, mungkin hari Senin kita sudah merasakan, aduh sudah Senin lagi ya. Baru aja merasakan weekend, Sabtu, Minggu kok sudah masuk Senin lagi. Tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lerti indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Kita boleh ada sampai sekarang bukan karena kita, bukan karena hebat kita. Kalau kita menyombongkan kekuatan kita menyombongkan kebiasaan kita menyombongkan akal pikiran kita, percaya suatu saat kita pasti akan jatuh. Kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa di kitab Yeremia 17 ayat 7, mungkin sudah ayat sangat kenal sekali berkata orang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan tidak sama dengan kita malas. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Kita sudah melakukan bagian kita, dan selebihnya sisanya kita serahkan sama Tuhan. Contoh, ketika kita melakukan segala sesuatu, mungkin dalam pekerjaan, kita bingung gimana. Kita sudah melakukan yang terbaik, dan sisanya kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Bukan berarti kalau kita melakukan sesuatu itu terus kita melakukannya dengan asal-asalan, maka itu tidak akan jadi. Nah, hari ini kita akan bahas firman Tuhan, di mana firman ini yang saya dapat ketika saya beribadah. Kalau di tempat saya hari ini masih hari Minggu ya, tadi saya beribadah, saya dapat firman yang begitu sangat menyentuh sekali buat saya. Di Markus 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya tidak akan lama-lama, mungkin saya akan selesai nanti jam 12 siang baru selesai ya. Semuanya udah kelihatannya sudah sangat bingung semua, nanti selesainya jam 12. Gimana ini nanti kalau selesai jam 12? Kita lihat orang minta tolong yang mute-nya yang belum dimatikan, tolong dimatikan. Ya. Markus 2, kita lihat tentang orang lumpuh disembuhkan. Kita lihat dulu. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya semuanya, digotong 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, kita lihat dulu sampai ayat yang ke-5 ini ya. Dimana kalau mungkin cerita ini jarang sekali dibahas ya. Mungkin kalau cerita 5 roti 2 ikan, air jadi anggur, atau Yesus berjalan di atas air, mungkin masih sering dibahas. Tapi hari ini kita melihat tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Nah, kalau kita melihat
banyak orang itu datang kepada Yesus. Nah, di ayat 2, banyak orang itu datang kepada Yesus. Ngapain sih mereka datang? Mereka tuh ingin cari Yesus. Sama dengan kita. Saat ini kita datang untuk cari Yesus. Dimana ketika kita mau memulai pekerjaan kita mulai beribadah kepada Tuhan. Meskipun ada yang ikut, kalau ikut doa pagi mungkin ada yang mungkin sembari di kantor, atau mungkin yang ibu rumah tangga sembari di rumah, harus menyiapkan makanan, harus menyiapkan sarapan, harus menyiapkan keperluan yang lain. Tapi ketika kita mencari Yesus, percayalah, perjuangan kita mencari Yesus tidak akan sia-sia, asal kita mencari Yesus dengan maksud yang benar. Jangan sampai kita cari Yesus karena butuh akan mujizatnya. Jangan sampai kita cari Yesus karena kita itu butuh untuk disembuhkan. Saya katakan, sama dengan kalau misalnya kita kasih anak kita itu ketika kita kasih anak kita itu mungkin air. Nah, saudara kasih satu timba air itu pasti akan habis kan. Ketika dipakai terus-menerus, diambil terus-menerus, air itu akan habis. Coba saudara kasih sumber mata air, maka itu akan tetap ada terus, itu akan habis. Sama dengan kita, ketika kita mencari Yesus, Tuhan akan berikan segala sesuatunya buat setiap kita. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Ketika kita datang sama Tuhan, taruh dulu. Bukan kita berarti nggak boleh minta, tapi taruh dulu segala permasalahan kita, taruh dulu segala kejenuhan kita, kesumpekan kita ketika kita datang sama Tuhan. Taruh dulu, kita fokus dulu menyembah Tuhan, kita fokus dulu, kita agungkan Tuhan. Maka nanti dari situ maka Tuhan pasti akan menolong kita. Meskipun waktu pertolongan Tuhan itu nggak langsung instan seperti saudara buat mie instan, itu tidak langsung jadi 5 menit jadi. Tapi mungkin waktu pertolongan Tuhan itu kita di waktu yang nggak kita sangka-sangka. Mungkin Tuhan bisa nolong kita hari ini, nanti 2 jam lagi, 3 jam lagi, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, who knows? Tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan menolong setiap kita. Sebab itu ketika kita cari Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita lanjut di ayat yang berikutnya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang itu membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, kita lihat ketika kita ketemu sama Tuhan, di sini ada seorang lumpuh. Lumpuh bahasa sekarangnya itu bukan lumpuh, bahasa sekarang itu pansui. Tadi tahu pansui? Nah, dia nggak bisa gerak, nggak bisa. Cuma tidur aja, nggak bisa apa-apa. Badannya sudah mati total. Sudah stroke, mati total semuanya. Nah, ketika kita melihat kejadian ini, kita melihat iman yang besar. Di mana kita melihat iman dari teman-teman si lumpuh ini, dia sanggup menolong. Biasanya kalau kita melihat ketika kita menghadapi cobaan sedikit, mungkin kita akan sedikit gini, aduh, saya mau datang tapi kok nggak bisa masuk ya. Ini sudah penuh lagi. Tuh, udah penuh, gimana cara ketemu Tuhan? Udahlah, kita pulang aja. Bisa nggak teman-teman si lumpuh bilang gitu sama yang lainnya? Bisa. Tapi ketika iman mereka bisa terjadi, ketika bagaimana? Ketika mereka melakukannya, ketika mereka mulai mengambil tindakan untuk menjebol atap, ketika mereka mulai memikirkan sesuatu yang nggak mungkin, mestinya nggak mungkin sih, atap dijebol, lalu yang lumpuh itu dikerek, diturunkan, itu bukan merupakan suatu hal yang mungkin. Kalau sekarang mungkin kita mengatakan gini, contoh,
ada hamba-hamba Tuhan terkenal sedang mengadakan ibadah. Contoh misalnya Benny Hinn, atau mungkin hamba-hamba Tuhan dari luar mungkin yang kita tahu tentang yang sakit bisa disembuhkan, yang berat ini bisa didoakan, ini langsung sembuh, langsung ini. Nah, kalau kita datang, percayalah, ibadah jam 6, 3 sudah pasti pada ngantri yang datang. Tapi coba yang khotbah, contoh yang khotbah Pak Sutrisno yang khotbah, boro-boro datang jam sore, datang nggak telat aja sudah bersyukur. Nanti dia pasti dipikir gini, wah ini yang khotbah ini nggak ngapain ini Pak, udah kita datang ngepres aja. Atau mungkin yang khotbah siapa? Oh Pak Nando yang khotbah. Siapa lagi Pak Nando? Saya nggak kenal lagi Pak Nando itu siapa juga saya nggak kenal. Udah, kita nggak usah dengarkan. Nanti kita datangnya ngepres aja. Ibadah jam 6 kan? Nanti masuknya nanti aja 10 menit apa 5 menit sebelumnya kita baru datang. Nah, tapi coba kalau orang terkenal langsung bergeruduk. Biasanya ketika kita beribadah, iman kita kalau lihat orang ini terkenal apa enggak ya? Atau apanya ini gimana ya? Enak atau enggak enak? Halo, zaman sekarang ketika kita datang beribadah sama Tuhan, siapapun yang diutus khotbah itu merupakan utusan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan orang itu untuk berkhotbah, maka beliau adalah utusan dari Tuhan, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kita. Percayalah, mungkin ketika kita berkhotbah, mungkin ada orang yang bilang gini, aduh khotbahnya nggak enak, aduh khotbahnya kok ngantuk ya, atau khotbahnya kok buat boring ya, kok ini khotbah sudah lihat jam tangan terus, kok nggak selesai, ini gimana? Tapi percayalah, ketika kita punya iman, siapapun yang khotbah, apapun yang berkata, ketika kita punya iman, maka mujizat itu akan terjadi. Sama iman dari sang yang lumpuh ini, ketika kita melihat imannya diwujudkan ketika membawa si lumpuh ini kepada Yesus, lalu Tuhan lihat, wih luar biasa ya iman dari mereka ini. Anakku, dosamu sudah diampuni. Percaya, karena iman, dosa kita pasti bisa diampuni. Yang namanya iman kita harus realisasikan. Meskipun kita nggak ada gini, oh ya saya beriman, saya dapat uang banyak, saya dapat berkat banyak. Tapi kalau kerjanya kita cuma di rumah, cuma tidur, makan, sampai 10 tahun ke depan, yang namanya berkat tidak akan turun. Terus jangan sampai kita beralibi dengan kitab Mazmur. Biasanya kalau orang itu kan biasanya suka alibi kan. Loh, firman Tuhan bilang diberkati kok orang yang pada waktu tidur. Maaf, biasanya orang seperti itu mereka tidak bisa menafsirkan firman Tuhan dengan tepat. Tidur yang dimaksudkan di sini adalah bukan tidur secara jasmani. Tidur yang dimaksudkan biasanya di Alkitab inilah ketika kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita, bagaimana kita beriman, gandol. Orang Jawa bilangnya itu gandol. Bagaimana kita sudah gandol sama Tuhan itu gimana? Ada lagunya kan, gandol Gusti kan? Kita gandol, kita bergantung sama Tuhan itu bagaimana? Yang namanya bergantung sama Tuhan itu ngeringkap, saya katakan. Ya apa iya? Kalau kita bergantung sama Tuhan itu kadang ngeri sedap. Contoh, saudara dapat doa nubuatan. Yalah, kalau semakin banyak kita dapat nubuatan, semakin banyak juga proses yang harus kita lewati untuk menghadapi nubuatan ini. Semakin besar juga kita harus menghadapi iman kita. Bagaimana untuk kita siap untuk menerima ini? Iman kita bagaimana? Kalau kita lihat Yusuf di kitab Kejadian, Ucup, ingat nggak si Ucup? Ceritanya si Ucup. Si Ucup ceritakan dengan bangga, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku. Ucup nggak tahu kan apa yang terjadi kepadanya. Tapi iman Yusuf tetap dia cuma nyimpen gitu aja. Sampai akhirnya saudaranya benci. Dan apa yang terjadi? Yusuf dibuang ke Mesir. Dijual ke Om Potifar. Sampai di rumah Om Potifar nggak selesai begitu aja.
Cobaan berikutnya datang lagi dari si Tante Po. Datang kan cobaan dari si Tante Po. Saudara sudah tahu kan cobaannya? Yang nggak tahu nanti Alkitabnya dibaca lagi ya. Yang nggak tahu saya nggak jelaskan. Kalau dijelaskan pasti nanti ceritanya panjang. Nah, akhirnya si Tante Po membuat rekayasa cerita. Yusuf masuk kemana? Ada yang tahu? Masuk ke penjara. Pengennya ucup gini, aduh, aku loh untuk mimpi kesalahannya apa? Sama dengan setiap kita mungkin, aku dapat nubuatan ini loh Tuhan. Kok bisa ya Tuhan tambah sorot Tuhan uripku, tambah susah hidupku sekarang. Atau mungkin kita bilang gini, aduh Tuhan, aku dapat nubuatan ini, aku kok tambah malang ya Tuhan hidupku. Kok tambah gini ya? Kok tambah susah? Percayalah, semuanya itu pasti akan digenapi Tuhan pada waktunya. Ketika Yusuf di penjara, ketemu juru roti dan juru minuman raja. Di situ juru roti dan juru minuman dapat mimpi. Dan pada waktu itu kita lihat ketika dapat mimpi mereka masih bingung artinya mimpinya apa. Akhirnya Yusuf yang menceritakan. Nah, akhirnya dengan kesetiaan Yusuf, dengan iman Yusuf masih tetap percaya kepada Tuhan, dia bisa menjadi raja di Mesir. Percayalah, kalau kita punya iman sama Tuhan, kita bisa menembus tembok fakta. Iman itu bukan berarti meniadakan fakta, tapi yang nama harus tunduk. Fakta itu harus tunduk sama iman. Jangan sampai kita melihat fakta, aduh, tempatku sepi ya, jualanku sepi. Memang kita bilang sepi, fakta yang tidak bisa kita hindari. Tapi ketika kita beriman, kita melakukan bagian kita yang terbaik, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita mungkin bilang sama Tuhan apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Nah, ketika kita melihat bagaimana iman kita tidak berfokus pada fakta, tapi iman kita berfokus pada apa yang Tuhan mau. Percayalah, yang nggak mungkin itu pasti akan Tuhan kerjakan buat setiap kita. Ketika kita dapat nubuatan, kita pasti menguji dan kita pasti mengaminkan nubuatan yang kita dapat. Tapi percayalah, ketika kita dapat itu, maka sebagian besar juga proses yang harus kita hadapi. Proses yang kita hadapi memang nggak mudah, saya katakan. Karena kita jadi orang biasa kan. Kalau si Ucup tahu dia akan sengsara, si Ucup pasti bilang sama Tuhan, sudah ya Tuhan, aku lebih baik jadi orang biasa aja Tuhan. Sudah nggak usah dikasih mimpi yang aneh-aneh Tuhan. Sama sekarang misalnya contoh, Ibu Alan dapat satu nubuatan. Ketika untuk mencapai nubuatan itu, pasti ada harga yang dibayar. Nubuatannya gratis, tapi harga yang dibayar, mungkin kita akan merasakan gini, aduh, ibarat kalau kita lari, kita sudah ngos-ngosan dulu untuk meraih itu, karena untuk meraih itu pasti hal yang tidak mudah harus kita hadapi. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika sebentar lagi mereka yang namanya Jumat Agung dan Paskah, kita tahu Jumat Agung dan Paskah, ketika Tuhan Yesus harus mati untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus mau nggak berkata sama Tuhan, bisa nggak